brutal tentang sidat. Sidat itu kelebihannya apa sih Mas? Menurut monggo penjabaran untuk biar teman-teman tahu kenapa. Pernah dengar di daerah Wonosari begitu sidat habis mata air itu nggak muncul. Ya. Apakah itu benar? Monggo Mas Aryo. Betul. Mungkin bisa menjelaskan. Sidat itu memang gimana ya? Itu sebagai pencetak mata air. Tahun 2018 itu saya pernah merilis 20 ekor sidat itu di daerah Kepek Gunung Kidul. Wow. 1 minggu itu muncul 5 mata air. Buset, keren. Terus di Sendang-Sendang itu 2019 juga tak lepas itu sekitar 5 ekor itu di Gunung Kidul itu. Cuma ya itu kadang warga sendiri yang mancing. Setelah dipancing ya mata airnya berhenti. Ya. Nah, kita pun juga kadang mancing di situ di sungai-sungai itu. Makanya kenapa kita merilis lagi yang sidat lagi di situ ya biar mata air itu tetap mutar. Kadang kita juga kalau orang-orang lain itu kan bantu air di kekeringan, kita bantunya ikan sidat. Jadi kita bantu ke situ air itu ada terus. Kalau air bersih paling seminggu 2 minggu entek. Tapi kalau kita kasih mata air, mereka akan dapat air terus. Masalahnya begini Mas. Aku pernah menemui main ke tempat dulu tuh ceritanya tuh, wah ini kedung ini untuk apa ya? Sumber apa ya? Sumber untuk ya masak lah, nyuci lah dan sebagainya. Tapi begitu banyak pemancing yang datang ke daerah situ, aku juga nggak berani menyebutkan tempatnya ya. Ada suatu lokasi yang dulu tuh kedung yang istimewa bener. Tapi sekitar tahun 2000 sebelum gempa, aku pernah main ke sana. Ini kenapa kok airnya habis itu kenapa? Ada yang berpikiran itu Pak gara-gara ini Gempa. 1 gempa, 2 pusaka yang di dalam gedung itu ada yang ngambil. Terus ada lagi mungkin ada banyak pemancing yang mendapatkan seekor sidat dan sebagainya bla bla bla, akhirnya kering. Menurut Mas Salyo gimana tentang itu? Kalau kita itu pakai petuah Jawa, utang nyowo bayar nyowo. Jadi kita ngambil 1, kita balikin 1. Oke. Jadi kalau kedung itu kita angkat sidatnya, kita akan melepas lagi sidat yang lain di situ. Ukurannya lebih kecil. Ya. Untuk sidat apa ya itu yang pelestari mata air itu pernah dulu pakai buat lomba video di Kementerian Lingkungan Hidup itu juara. Wow. Jadi 2019 itu saya dapat hadiah piknik di Bromo itu 5 hari itu gara-gara sidat itu. Wah. Itu di presentasi di KLHK itu dulu nomor 1 pelestari mata air dengan sidat. Bahkan orang kementerian itu belum tahu. Iya. Nah, terus sekarang masih nggak ini tentang pelestarian dan sebagainya. Aku melihat waktu di musim-musim kemarau banyak teman-teman kami yang ada terutama di daerah pergunungan yang sumber mata airnya terbatas. Ya mungkin dari Om Salyo tergerak hatinya untuk mensosialisasikan tentang sidat ini. Kalau kita terus sosialisasi itu terus ke masyarakat di daerah-daerah yang rawan kekeringan, ya kita bisa membantu ke situ ketika perangkat desa dan warga itu mau konsisten menjaga daerahnya. Soalnya percuma kalau kita kasih bantuan nanti terus hilang lagi, warganya nggak bisa menjaga. Tapi ketika warga itu bisa menjaga, ya kita bantu. Kayak di ini Kelurahan Gedang Sari itu Pak Dukonya bisa kita pegang. Sidatnya sampai sekarang masih. Itu yang saya lepas 2019. Salah lek sidate vitaminnya wah. Nah, ablum ini bagus. Enggak untuk obat luka. Sangat jujur Mas. Apa itu ablum? Aku juga belum paham. Itu buat orang-orang yang habis operasi penyembuh luka. Kayak ikan gabus. Kalau sidat itu lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dari ikan salmon. Nah, oke. Ada nggak jenis-jenis khusus untuk yang ablomin tadi yang lebih spesial dan istimewa itu yang jenis apa?
Kalau sidat sih hampir sama. Sama. Hampir sama. Yang kedua sama. itu ikan gabus, terus ikan boso itu apa? Gabus Kerapu- malas ya. kerapu tanah. Kerapu tanah. Nah, Ah. itu 3 itu bagus untuk pengobatan luka. Untuk penyembuhan luka. Penyembuhan luka habis operasi itu Habis operasi Bagus. bagus. Ya ya ya. Di bocah cilik barang gua marai pinter lek sip gua sidat Oh, nah. vitaminnya. Ini loh. biar tidak ora. Ini loh. Apa? Ini loh. Aku ki heran karo kowe. Jadi kowe ki selama ini ki konsumsi sidat ya. Ayo dulu, maksudnya piye? Wah ini biologis ini. Tentang biologis Reproduksi. Biologi nomor 1. masalah ovum dia oh langsung reproduksi, ya. tanggap ovum Bagian reproduksi. Siap. Itu yang jelas itu lebih bagus daripada ikan Lebih gabus. bagus. Ya. Enggak ya, aku pernah ditawari teman di satu apa ya namanya tuh di Watulunggong. Beliau tuh sering masak sidat. Bahkan dia pun punya minta sidat yang masih segar. Wah. Gitu. Waktu lumbungnya saya rilis ya ada. Ya iya. Oh ya? Oh iya. Waktu Iya. lumbung itu kita rilis di sana. Oh, Tapi diundang. airnya kering loh mas sekarang. Nah, ya itulah Fenomena masyarakat. fenomena masyarakat. Dulu kita ngerilis banyak di sana. Kita diundang ke Oh, sana, dimintain bibit untuk dirilis di Iya, situ. iya, iya. Acara Tapi pemancing masyarakatnya dulu itu. tidak bisa menjaganya. Dan Jadi pancing, jadi video Mbak strip. Bangun itu ada itu. Ada kok di channel kita itu. Itu Iya, waktu iya, Tukang iya. Watu Lumbung. Itu rilisan di Watu Lumbung itu ada. Iya. Di Silent Factor. Wah, lihat aja video-video di Silent Factor itu ada rilisan-rilisan itu. Enggak, ya belum lama sih aku kan pernah tinggal di Watulunggong sekitar ya enggak lama banget nih, sekitar 2 bulan 3 bulan lah. Tapi untuk masalah ada satu gedung tapi kok nggak ada airnya gitu. Ya dulu itu pernah kita rilis di situ. Mungkin Tapi ya itu warga sekitar tidak bisa Menjaga. menjaganya. oh. Udah dipancing, udah Ya. di setrum, udah diobat itu. Ya aku sih setuju ngobat iki mas. Kayak lemut. Itu berarti berdino teges. Jadi nek kita itu mancing itu tidak melulu yuk. Ujuk-ujuk nang kali busukan tuh Ya. enggak. Kita ngobrol sama warga, Ya. keluh kesah warga apa, kita tampung nanti Kita Kita carikan trip. solusinya. berikutnya Heeh. kita kasih solusi. Oh, Oke. keluh kesah warga itu gini. Oke. Besok kita ngetrip lagi ke situ. Ngetrip pertama itu penjajakan warga. Keluh kesah ini biasa. Ya. Setelah kita tampung, kita bahas di rumah, kita rapatkan bersama. Nanti kita trip berikutnya kita bawa apa yang mereka keluhkan itu. Oke, kita ayo Mas Yuli, Mas Yunanisaku, Mas Li, mari kita bergabung dengan Silent Factor, kita berkolaborasi, kita sama-sama berjuang menaikkan, bukan menaikkan sih sebenarnya, melestarikan alam lewat cerita bahkan konten-konten kreatif kita. Oke. Iya nih. Suara. Pinter tenan lho saya kira. Jancuk tenan iki. Macam Kelebonan apa? Kelebonan apa iki? Orang mau lewat dino. Hah? Dia kenal sing kuwi lapangan voli. Oh. Ya mungkin dari Om Salyo bisa ngasih apa ya Mas? Petua. Nek petuahe Baru langsung meletre. petuahe kabotan Mas yo. Malame gering. Ada apa saran dan apa ya masukan untuk terutama untuk channel YouTube yang namanya Silent Factor ya kan. Silent Factor itu mau dibawa kemana dan untuk apa, untuk siapa? Nek saya lihat dari shoot dan pengambilan gambar dari Silent Factor, memang saya lihat aku jadi pengen ikut gitu loh Mas. Ikut tempat yang tidak jarang dan bahkan jarang
dijamah oleh manusia kecuali ini Gen 1 ini. Kecuali teman saya ini juga mau saya ajak juga dengan kolaborasi dengan Silent Factor itu. Sama teman saya yang sahabat saya dan partner saya di Kadung Tato. Insya Allah kami juga bisa membantu dari teman-teman Silent Factor untuk berkolaborasi. Ya kan? Ini nanti yang namanya Lee atau Pak Gino itu duet saya di YouTube Kadung Tato Production, dan saya pun sebagai admin. Dari pribadi diri saya sendiri mendukung dan mensupport Silent Factor ini. Mungkin dari pendapat teman-teman yang punya channel, setuju nggak kalau kita kolaborasi? Ya monggo nanti dibahas di Kadung Tato kan. Nah, kita itu welcome untuk komunitas mana aja, kita welcome. Kalau Silent Factor itu terbuka untuk umum. Siapa Dan yang kita mau tidak kolaborasi monggo. Emang channel kita itu mancing, Iya. tapi yo tidak hanya mancing aja. Ya. Pokoknya. Kita pelestarian ada, Oke. sosial ada gitu. Oke. Ya, maksud saya gini. Ada kemungkinan nggak Silent Factor itu membuat sebuah konten di samping mancing sidat, tapi ada disusupi dengan hal-hal yang namanya penelusuran. Ada. Apalagi penelusuran tentang hal-hal yang di luar nalar kita, kayak hal-hal goib. Maaf teman-teman, ini bukannya apa-apa, tapi ini channel yang baru rame itu emang hal-hal penelusuran tentang kegaiban. Contohnya teman saya ini agak gaib ini. Ya tanggal tua iso ngilang. Pokoknya kayak konsep. Abang plecet hilang. Kalau tak ngeluh ya. Itu gimana? Badan, Man. One hand on the next. Karo dorong tembok. Para jomblo. Karo ngadep tembok. Cancuk. Jadi emang dari dulu saya itu, wah kapan sih saya ngobrol karo Om Heru? Iya, oke. Seniman, Sesepuh. malang melintang ning dunia ngono kuwi. Ah, sepuh ibu nenek. Yo, jong Ning umure jek nom. Oke. Nah, iso ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Permajaan dini. Siapa tahu ada ide-ide untuk Oke. Silent Factor, ada kritik-kritik lah. Iya. Ngono lho. Mas kudune ngene ya. Kita anti kritik kok. Silent nanti channel kita bisa berkembang ke depannya. Oke teman-teman, ini jangan lupa ya tonton Silent Factor, pemancing sidat, dan apa ya, dia nggak cuma memancing aja, tapi dia juga merilis bibit-bibit sidat yang kualitas nomor 1. Ya, itu jangan lupa ikuti channel Silent Factor, pemancing sidat yang luar biasa. Dan mereka juga nggak cuma sidat aja, kadang juga dia pemburu hantu. Salah satunya udah tertangkap di sini nih teman-teman. Kipli si hantu manis. Nunggu botol kosong. Jangan sini soalnya. Nah, kemarin itu 17 Agustus itu kita Oke. bakti sosial itu kan sebelumnya kan dia Iya. bertiga itu survei lokasi warga, oh sesuk nak dono Ya. bawa ini nih. Ya, kita oke. rapatkan. Nah, 17 Agustus itu kita trip Ya. ke sana, kita bawa sembako untuk Ya. warga kita. Tadi dengar-dengar teman-teman dari Silent Factor mau ngetrip ke daerah Jawa Barat. Mungkin sedikit bocoran untuk penikmat Silent Factor ya, terutama ya. Apa sih kiat dan masukan untuk teman-teman Silent Factor untuk khususnya pemancing sidat? Nah, ngetrip ke Jawa Barat itu sebenarnya kita ini baru diundang dari komunitas sana untuk kita main ke sana, Iya. diajak sharing bareng. Oke. Cara mancing. Cara menjaga kelestariannya nanti gimana. Menanggapi keluh kesah dari teman-teman Jawa Barat gitu ya Mas ya? Ya, istilahnya gitu. Mungkin dari Mas Kiplinya sendiri gimana nih? Ini nggak ikut berpartisipasi dengan ngetrip ke Jawa Barat, ke Jawa Timur dan sebagainya.
Kalau untuk ingin ikut itu ya pasti ingin ikut. Soalnya gimana ya? Channel kalau ini kok ra didukung gitu lho, ra disupport. Petualangannya ra main-main. Pertama petualangannya nggak main-main. Yang kedua bisa membantu untuk kemungkinan kampung-kampung yang nonton inilah. Semisal ngerti-ngerti Silent Factor teko dilalah iso membantu melestarikan sidat di sana. Mosok ya ora didukung, ora disupport. Engko ora ditekani getun. Oke. Teman-teman, bila ada keluhan dengan sebuah sumber mata air yang tiba-tiba habis, bisa konsultasi dengan beliau-beliau ini. Nih, sama sini mungkin nanti bisa apa bahasa ini Mas? Edukasi ya Mas? Edukasi ya. Edukasi bahkan bahasa kerennya kita saya. carikan solusi. Nah, ini. Tidak hanya sekedar edukasi, tapi kita juga mencarikan solusi. Oke. Mungkin dari teman-teman ini seumpama ada suatu daerah ingin membutuhkan bantuan untuk tentang sumber mata air. Dengan siapa menghubungi? Biar teman-teman dari penggemar sidat dan penggemar dan sebagainya untuk kalangan teman-teman ingin memajukan suatu daerah. Jadi nggak bingung untuk menghubungi siapa gitu Mas. Nanti bisa komen atau komen aja ke adminnya di Silent Factor YouTube channelnya. Nanti kalau di YouTube Ada bisa responnya. komen ke Silent Factor channel. Oke. Kalau grup FB itu di SPG Hunter Sidat Padas Growong. Oh, kirain SPG opo Mas? Tiwale semangat tuh. Rokok. Wah. Ngomongnya obat. Nanti kita respon, Ya. kita carikan solusi, kita edukasi gimana. Yuk, kita itu bantu itu sifatnya berkepanjangan, Oke. tidak hanya sak kebiaran. Oke. Misalnya bantu air pakai tangki paling seminggu 2 minggu habis, tapi kalau kita bikinkan sumber mata air itu, apalagi di daerah situ ada dulu pernah ada sumber mata air, ya kita coba kita hidupkan kembali Ya. dengan ikan sidat itu. Karena ikan sidat itu mengejar mata air Oh, untuk bertahan hidup. Ya. Siklusnya kan seperti itu. Sidat itu nggak bisa belum ada yang bisa mijahin. Untuk sampai saat ini itu belum ada yang bisa memijahkan ikan sidat. Jadi ikan sidat itu kan mijahnya di laut dalam, air asin. Dengan suhu tertentu. Nah, Ya. Tapi ngomong dari tadi kita ngobrol sampai sekian banyak dan sekian lamanya, jujur saya pribadi saya tuh nggak tahu jenis-jenis sidat yang spesial untuk mencari sumber mata air baru itu no pro saya. Mungkin dari Bung Salio atau ini bisa menjelaskan jenis-jenis sidat yang Nah, spesial. orang sini itu tergantung. Jadi untuk sidat teritorial. Tergantung wilayah. wilayahnya itu berbatu atau berlumpur. Nek wilayah berlumpur Ya. itu sidat tebu. Atau yang polos, yang keperakan. Yang polos, yang silver perak itu. Tapi nek daerah berbatu, Bentar Mas. Ki silver po perak yo. Ki Blorok kita kita sih macan. Blorok. berbatu itu yang Maaf. blorok. Nah, Oke. rodo atas. ada juga sidat yang bagus untuk dikoleksi, sidat kembang. Sidat kembang itu cuma Sidat di Muara. kembang, sidat lendang itu bagus untuk dipelihara. Itu biasanya di Muara. Muara, Air payau. air payo. Prosesnya ya subuh dulu sidat itu. Ya. Nah, obrolan singkat kami dari channel Silent Factor. Channel yang membahas tentang nggak hanya sidat saja. Dia juga meliputi merilis burung, merilis ikan, merilis reptil, merilis buaya darat, buaya dan sebagainya. Maka jangan lupa pantengin channel Silent Factor di channel YouTube.